Petualangan saya kali ini akan menyelami lebih dalam kehidupan suku terasing yang ada di Gorontalo. Ini katanya sebentar lagi sudah mau sampai, tapi jalannya itu semakin sulit. Mereka tahu tumbuhan mana yang memang bisa digunakan untuk membersihkan tubuh. Seperti ini nih, daun kunyit dan juga daun jahe. Selain wangi, berfungsi untuk antibakteri juga. Pohon ini namanya adalah pohon iito. Memang sejenis palem-paleman juga. Durinya banyak sekali sampai ke atas sana. Terisolir. Sebuah kata tersebut menggambarkan kehidupan suku Polahi yang menetap di pedalaman hutan Gorontalo. Tertutup dari dunia luar, mereka membangun peradaban sendiri tanpa pengaruh dari luar. Petualangan saya kali ini akan menyelami lebih dalam kehidupan suku terasing yang ada di Gorontalo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Polahi merupakan kelompok etnis yang mendiami hutan pedalaman Gorontalo, tepatnya di pegunungan Boliohuto, bagian utara Pulau Sulawesi. Dari kampung terakhir, hunian mereka hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki atau mengendarai motor. Jalanannya itu tanah dan berbatu. Jadi seperti inilah kita. Meskipun perjalanan kami terbantu dengan ojek, nyatanya kami harus berkali-kali turun dan berjalan kaki. Karena ada beberapa spot yang motor itu sulit untuk melalui jalanannya, makanya mau nggak mau kita harus mendorong motor. Dan untuk keselamatan juga, makanya jalan kaki. Kurang dari 1 jam, kami sudah lebih dari 5 kali turun karena harus mendorong motor. Berarti kita bisa lanjut perjalanan, Bang. Yuk. Ya. Perjalanan menuju pemukiman suku Polahi masih terbilang liar. Beberapa titik bahkan terhalang pohon yang tumbang. Wah, ini tiba-tiba kondisinya hujan. Makanya mau nggak mau kita harus prepare pakai jas hujan dulu. Benar-benar di luar prediksi. Masuk hutan, hujan di jalan. Bentar ya, Bang. Semua perbekalan, pakaian, hingga genset harus kami tutup agar tidak terkena air hujan. Semua sudah aman. Sekarang saya mau lanjut lagi perjalanan karena mau nggak mau ini kita harus tetap jalan. Oke, Bang? Aman semuanya, lanjut? Siap. Let's go. Kami berharap bisa sampai di pemukiman suku Polahi sebelum malam tiba. Jalanan semakin licin. Kami sudah berkendara hampir 3 jam lamanya. Namun, tempat yang kami tuju masih setengah perjalanan. Wow. Di depan ada obstacle baru, ada jembatan dari batang kayu. Sepertinya saya benar-benar harus turun di sini. Semakin dekat dengan pemukiman, kami menghadapi jalanan yang lebih kompleks. Menanjak, turunan, hingga melewati titian dari batang kayu.
Tanah berubah jadi lumpur, membuat perjalanan menjadi lebih berbahaya. Dengan kemiringan jalur hampir 60 derajat, motor sudah tidak kuat lagi menanjak. Terpaksa harus ditarik supaya bisa terus bergerak maju. Ini katanya sebentar lagi sudah mau sampai, tapi jalannya itu semakin sulit. Akhirnya, setelah lebih dari 7 jam melewati kebengisan jalur hutan Sulawesi, kami semakin dekat dengan tempat yang dituju. Di perjalanan kita ketemu dengan warga lokal. Ibu, Alan. Milo. kami baru sampai. Ini bele Dungamai, mau Jakarta, ke Trans 7, jejak petualang. Masyarakat Polahi masih jarang yang bisa berbahasa Indonesia. Agar tetap bisa berkomunikasi, kami dibantu oleh seorang penerjemah. Dia mau cara mau kamera, mau masuk itu televisi semua. Ini sekarang saya sudah sampai di lokasinya dan saya juga sudah diizinkan masuk dan juga berkegiatan bareng warga suku Polahi. Sudah diizinkan untuk kesini bareng sama ibu ya. Sampai ini rumahnya ibu itu. Mati, tapi itu 5 mama. Rasa lelah saya terbayarkan karena benar-benar disambut hangat sama suku Polahi. Dari tadi sambil jalan dipegangin terus, saya dituntun. Sampai juga nih di rumahnya. Terletak di tengah belantara dengan ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, rumah suku Polahi dibangun dengan model panggung. Selain aman dari hewan liar, rumah panggung juga untuk menghindari genangan air saat musim hujan. Hari sudah semakin gelap. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, saya disuguhi beberapa potong ubi oleh tuan rumah. Babak. Lombok. Babak. Kelihatannya kalau lembek. Lembek. Iya. Oh, Lombok itu lembek. Iya. Lombok. Ubinya Lombok. Lombok itu artinya lembek kalau di sini. Nah, ini jadi malam pertama saya bersama suku Polahi. Menikmati ubi. Mau tuh, Kenapa? mau tuh. Apa itu artinya, Bapak? So kenyang. Yang dia tanya tadi itu yang sebutuh. Dia Apa tanya, artinya? "Wih, kau sukanya?" Nanya sudah kenyang. Nah, Belum kenyang. Ubi ini sengaja mereka hidangkan, mengingat saya telah menempuh perjalanan yang panjang. Dari tadi memang banyak bercanda, tapi saya tidak mengerti bercandanya itu apa. Jadi kendala saya yang utama itu adalah soal bahasa. Untungnya ada Pak Kiki yang memang mengerti bahasa Indonesia karena sering keluar masuk kampung. Hanya Pak Kiki sang tuan rumah, satu-satunya warga kampung yang bisa berbahasa Indonesia.
Sisanya tetap menggunakan bahasa Gorontalo asli dengan dialek yang khas. Usia. Aku makan terus dari tadi. Papa. Kenyang. Dia dari tadi. Mana ini? Kenyang. Kau tidur di sini ya? Sama kakak. Boleh? Sebelum beraktivitas, biasanya warga suku Polahi membersihkan diri dulu. Tapi sekarang saya mau mencari daun-daun yang ada di sekitar untuk bersih-bersih badan. Wanita Polahi tidak tergiur bahan kecantikan modern. Mereka tetap mempertahankan tradisi dalam merawat tubuh. Daun yang mau kita cari, yang pertama itu adalah daun kunyit. Karena daun kunyit itu memang dipercaya mengandung antiseptik. Mana? Oh tidak itu ya? Tidak, daun saja. Daun kunyit sering digunakan untuk mengatasi masalah kulit seperti jerawat, ruam, atau iritasi kulit. Ekstraknya dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Alawahu sudah. Nih, daun kunyit atau alawahunya sudah cukup. Sekarang kita mau lanjut cari melito. Melito atau daun jahe. Wanita Polahi percaya daun jahe dapat membantu melancarkan sirkulasi darah. Ini bahan-bahannya sudah terkumpul semuanya. Sekarang kita mau lanjut ke sumber air. Ayo. Daun kunyit yang lebar digunakan untuk membungkus daun jahe. Daun-daunnya sebelum digunakan, ini memang harus dibakar dulu. Nah ini jadi sambil diikat-ikat, terus nanti dibakar supaya aromanya tuh lebih keluar. Dalam pengobatan tradisional, kedua daun ini biasa dimanfaatkan untuk meredakan nyeri otot dan peradangan. Sebelum digosokkan ke tubuh, ramuan sedikit dihancurkan. Kata mereka, supaya khasiatnya makin terasa. Harum betul! Seperti memakai scrub, ramuan juga digosok halus ke bagian wajah dan leher. Cara ini tidak hanya menyegarkan, akan tetapi juga bisa mengangkat kotoran. Mereka tahu tumbuhan mana yang memang bisa digunakan untuk membersihkan tubuh. Seperti ini nih, daun kunyit dan juga daun jahe. Selain wangi, berfungsi untuk antibakteri juga. Ini sudah wangi? Sudah bersih. Ayo kita pulang. Sudah dingin. Dalam memilih tempat tinggal, suku Polahi itu selalu mencari tanah yang subur di sekitarnya untuk ditanami berbagai macam tumbuhan. Wah, saya berhasil merebahkan pohon iito.
Awalnya, suku Polahi adalah sekumpulan orang Gorontalo yang melarikan diri ke hutan untuk menghindari penjajahan dan kerja paksa Belanda. Kejamnya penjajahan begitu membekas dalam ingatan mereka, yang membuatnya menutup diri dari dunia luar. Bahkan, hingga kini sebagian dari mereka menganggap negeri ini masih dijajah oleh Belanda. Jadi apa yang mereka tanam itu yang mereka makan, kecuali ketika mereka ingin sesuatu. Misalnya mereka ingin ikan, pastinya nanti mereka akan mencari sungai untuk cari ikan. Atau mungkin mereka ingin makan protein lain, mereka bisa berburu. Kehidupan Polahi masih sangat tertutup. Mereka mengembangkan adat dan tradisi sendiri. Salah satu cara yang mereka jalankan adalah kawin dalam satu keluarga atau inses. Orang-orang Polahi memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil alam, berburu dan bercocok tanam. Karena sebentar lagi kita mau menanam bibit atau nugal, makanya membutuhkan batang pohon yang ukurannya itu kecil untuk nanti dibuat membolongi yang nantinya akan ditanami bibit. Pohon ketapang atau mereka menyebutnya bintalahe dipilih untuk menugal. Batangnya kuat serta memiliki permukaan kulit yang kasar, sehingga tidak licin saat digenggam bahkan dalam kondisi basah. Hah, jadi Pak? Oke. Sebenarnya kalau batang pohon yang dicari itu bebas apa saja, yang penting itu lurus bentuknya dan juga kuat. Ujungnya sengaja dibuat runcing untuk mempermudah membuat lubang di tanah. Ayo kita tanam. Membuat lubang yang membutuhkan kekuatan tangan menjadi tugas pria. Sedangkan wanita bertugas memasukkan bibit tanaman. Tidak usah terlalu dalam, lalu nanti tinggal ditaruh bibit. Nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya. Nugal biasa dilakukan untuk pertanian ladang. Cocok untuk lahan miring atau berbukit karena benih yang ditanam tidak akan hanyut terbawa air saat hujan. Sudah sampai ujung. Sekarang tinggal balik lagi nih ke sana. Yang ditanami di lahan ini itu bisa bermacam-macam. Bisa padi, bisa jagung. Karena ini kebetulan bibit jagung yang ditanam, jadi kurang lebih nanti panennya itu setelah 4 bulan. Hidup nomaden, orang Polahi cenderung menanam tanaman yang mudah tumbuh dan memiliki masa panen pendek. Tanah ini memang sebelumnya sudah pernah ditanami. Nih, terlihat dari sisa-sisa tanamannya. Sengaja memang tidak dicabut semuanya untuk jadi pupuk nantinya. Makanya tanamannya itu selalu tumbuh subur, begitu terus. Dalam memilih tempat tinggal, suku Polahi itu selalu mencari tanah yang subur di sekitarnya untuk ditanami berbagai macam tumbuhan. Tapi kalau unsur kesuburannya itu sudah habis, pastinya mereka akan berpindah lagi. Menetap di dalam rimba, suku Polahi mengembangkan pengetahuannya sendiri tentang hutan dan isinya. Ini nih yang kita cari, umbut mantulangi. Sekilas memang mirip seperti umbut rotan, tapi saya nggak tahu nih kalau dari rasa. Nanti kita coba.
Umbut atau sering disebut dengan tunas rotan merupakan bakal batang yang masih muda. Durinya banyak sekali sampai ke atas sana. Pohon ini namanya adalah pohon iito. Memang sejenis palem-paleman juga. Ini jadi nanti kita akan tebang dulu. Nanti ketika rebah kita baru ambil umbutnya tuh di atas. Wah, saya berhasil merebahkan pohon iito. Untuk mengambil umbut rotan, kulit luarnya harus dikupas terlebih dahulu Ibu potong. hingga terlihat bagian dalam yang lembut dan berwarna putih atau kekuningan. Selain umbut rotan, mereka juga biasa memanfaatkan jamur. Jamurnya ada di sini. Petik. Ini kalau di sini disebutnya wadupo. Wadupo betul, Pak? Waduh, Wadupo. Tapi bahasa umumnya jamur ini adalah jamur gerigit namanya. Wadupo. Jamur gerigit berbentuk unik menyerupai kipas. Dikenal juga sebagai jamur insang. Wah, ini ternyata ada banyak di sini tumbuh. Pas banget habis hujan jadi dia mekar ya. Kalau panas sedikit nanti kuncup lagi. Saat masuk musim hujan, suku Polahi akan panen berbagai jenis jamur yang bisa dimakan. Sudah habis di sini, cari lagi yuk. Ayo, cari lagi. Bahan makanannya sudah lengkap, tinggal masak-masak aja nih kita. Selagi menunggu ibu-ibu masak, nah ini nih saya mau ambil singkong sebagai sumber karbohidrat kita juga. Singkong merupakan sumber makanan penting bagi suku Polahi. Selain waktu panen yang singkat, singkong juga cukup mudah ditanam dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Harta karun ini, Pak. Wah, berat juga ini. Aduh. Keberatan pohonnya. Saking besarnya pohon ini. Wah! Singkongnya aja sepanjang ini. Umbi singkong di sini berukuran besar karena tumbuh di tanah yang masih cukup subur. Ini sih panen singkong jumbo. Tuh lihat ukurannya besar-besar sekali. Jadi ini nasi yang saya makan itu beras ilalang atau padi yang memang ditanam di perbukitan. Kalau zaman dahulu, suku Polahi itu makannya sehari sekali, bayangin, karena belum banyak aktivitas. Seiring berjalannya waktu, sudah banyak aktivitas, mereka juga suka keluar masuk pasar, makanya sudah terbiasa akhirnya makan lebih dari satu kali. Umbut rotan memiliki rasa yang sedikit pahit dan kesat. Namun, jika diolah dengan tepat, rasanya akan mirip dengan sayuran atau tanaman muda lainnya. Sudah, kalau sudah begini, tambah air. Karena teksturnya yang lembut, umbut rotan dapat dimasak dengan berbagai cara, seperti direbus atau ditumis. Tiba-tiba hujan. Hujan. oh ya. Oh ya. Untung kita udah selesai. Nyari umbut, nyari jamur. Jadi tinggal masak saja. Sudah masak ini? Oh, sudah. Nah, tinggal masukin bumbunya. Ini ada campuran garam dan juga cabai.
Bukan ini sawah ya? Tidak. Jadi ini nasi yang saya makan itu beras ilalang atau padi yang memang ditanam di perbukitan. Kenyang? Enak? Kalau zaman dahulu, suku Polahi itu makannya sehari sekali, bayangin, karena belum banyak aktivitas. Seiring berjalannya waktu, sudah banyak aktivitas, mereka juga suka keluar masuk pasar, makanya sudah terbiasa akhirnya makan lebih dari satu kali. Gagah? Gagah? Gagah betul? Gagah. Enak bener, enak betul. Oh, gagah tutu. Tiga hari menyelami kehidupan suku Polahi, waktu terasa cukup lambat berjalan. Semuanya mengajarkan saya tentang kesederhanaan, anti serakah, serta ketenangan. Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Sampai bertemu lagi. Perjalanan saya dalam mengeksplor suku Polahi sudah selesai. Memang kehangatan dan juga ketenangan hidup yang ada di sini membuat saya merasa nyaman. Tapi sayangnya saya sudah harus pulang. Ikuti jejak saya, jejak petualang.